Wali Allah itu syaratnya beriman. Ini syarat. Beriman, berilmu, dan dia bertakwa dengan keilmuannya. Ya'budullah zahiran wa batinan 'alal basirah. Mereka menyembah Allah dalam kondisi penuh keilmuan, baik ilmu zahir dan batinnya mereka menyembah Allah. Itu wali Allah. Maka beliau mengatakan dalam kitab Al-Furqan, tidak mungkin wali Allah itu bodoh. Enggak mungkin. Apalagi wali Allah itu gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh keberkahan ini Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk bertafaqquh fiddin. Yang terbaik yang kita pelajari itu agama Allah, kitab Allah dan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, satu penyair Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa'u fihi." Aku mengetahui keburukan itu bukan karena keburukan itu, tapi aku mengetahui keburukan itu supaya aku bisa bertawaqi, bisa membuat pembatas antara aku dengan satu keburukan. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ. Orang kalau tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia akan terjerumus ke dalam keburukan padahal dia tidak menyadarinya. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Ada hitam supaya jelas warna putih, ada putih supaya jelas warna hitam. Maka tadi dalam salat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Allah tegaskan, jalan itu ghairil maghdub, bukan jalan orang yang menyeleweng, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan ad-dallin, jalan yang sesat yang engkau murkai. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. An-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khairi fayamalu bihi. Orang-orang datang kepada baginda Rasul, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bertanya tentang kebaikan supaya mereka bisa beramal. Wa inna ma as'aluhu anis syarri makhafatan an aqa'a fihi. Sedangkan aku mendatangi baginda Rasul itu bertanya tentang keburukan, tentang fitnah, tentang keburukan, apa yang akan diyakini, apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang di zaman-zaman fitnah. Makhafatan an aqa'a fi, karena aku khawatir kalau aku tidak bisa membedakan mana yang khair, mana yang baik dan mana yang buruk, bisa terjerumus ke dalam keburukan kita tidak menyadari. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa berlebihan dari judul yang tadi disebutkan di muqaddimah, penjelasan akidah-akidah menyeleweng dan sebagainya. Kita pembahasan kita sekte Sufiyah, berbicara tentang sufisme, pemikirannya, tokoh-tokohnya, gerakannya, akidahnya, pemikiran dan lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, terakhir pembahasan kita sudah berbicara tentang asal muasal kemunculan dari Sufiyah. Kita juga berbicara tentang ma'akhidul ilmi ataupun masadir at-talaqqi, sumber keilmuan mereka dan apa yang membedakan mereka itu dengan kita. Ini yang paling inti sebenarnya, sumber keilmuan.
Kalau sumber keilmuan yang mereka yakini sudah berbeda dengan kita, hasil produk keilmuan juga akan berbeda. Produk akidahnya berbeda, produk pemikiran dan ibadahnya juga berbeda. Terakhir kali kita membahas tentang salah satu sumber keilmuan yang mereka yakini kebenarannya dan masih ada, al-kashf. Allah singkapkan tabir keilmuannya Allah kepada mereka tanpa perantara. Mereka hadirkan dalam pembahasan ini kisah yang selalu dijadikan argumen pertama, hujjah pertama, itu kisah Nabiullah Khidir alaihissalam. Siapapun namanya, walaupun tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih, tapi kita membuat ini, sosok itu kita namakan dengan Khidir. Sosok ini sangat penting. Jadi kalau kita membuka, saya coba membuka risalah Qushairi, Imam Al-Qushairi, itu Tabaqat As-Sufiyah, menjelaskan tentang para ulama sufi. Anda hampir kebanyakan mereka Anda dapatkan mereka pernah menjumpai Khidir. Ibrahim ibn Adam pernah menjumpai Khidir. Abu Yazid Al-Bustami pernah diilhamkan oleh Khidir. Ibnu Arabi pernah menjumpai Khidir. Sosok ini penting karena akidahnya, pemikirannya, nanti semua proses kasyifnya dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti saya jelaskan sebelumnya, firman Allah, fawajada 'abdan min ibadina, dalam surat Al-Kahfi. Maka keduanya, Musa alaihissalam dengan pembantunya, menemukan satu hamba dari hamba kami. 'Allamnahu min ladunna ilma, yang kami ajarkan, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang kami berikan rahmat, kasih sayang kami kepadanya, dan kami ajarkan dari sisi kami, min ladunna ilma, keilmuan. Ini yang melahirkan satu cabang ilmu yang bernama ilmu al-laduni. Jadi ada proses ilmu laduni, itu bisa didapatkan tanpa harus ada wasitah, tanpa harus ada perantara, dan tidak butuh kulfah mujahadah. Kita nuntut ilmu luar biasa lelah, para ulama harus berihlah. Tapi ada satu model keilmuan Anda bisa dapatkan tanpa lelah dan tanpa harus berusaha dengan maksimal. Itu ilmu al-laduni. Maka menghadirkan sosok Khidir itu penting. Khidir penting. Mereka membuat satu keyakinan Khidir itu harus kita yakini sebagai sosok wali, jangan kita yakini sebagai sosok nabi. Saya menariknya kalau kita buka ini perselisihan para ulama ahlu sunnah, rupanya kita juga masih berselisih, Khidir itu nabi atau cuma hamba saleh yang Allah ilhamkan. Sepatutnya kalau suara saya terdengar kepada para ulama terdahulu, saran saya itu jangan dibuat perselisihan lagi. Khidir itu nabi dan harga mati. Kalau tidak, kita sudah membuka celah syubhat yang luar biasa. Kali ini kita akan berbicara tentang wali. Wali, sosok Khidir itu dijadikan sebagai sosok wali. Anda bisa membayangkan ketika Khidir yang kisahnya dengan Musa, keajaiban-keajaiban itu justru lahir dari lisannya Khidir, bukan dari lisan Musa. Kesalahan, ketidaksabaran, kekurangan itu semuanya lahir dari lisannya Musa, Rasul dan Nabi. Kalau Anda yakin Khidir itu wali, tentunya kita akan menghadirkan dalam kisah tersebut wali lebih unggul dibandingkan Nabi. Nabi harus belajar kepada wali. Ini berbahaya. Maka jangan buka celah. Khidir nabi, harga mati. Itu sesuai dengan firman Allah, alamnahu atainahu rahmatan min indina, hamba yang kami berikan rahmat dari sisi kami. Kalau Anda mau menafsirkan rahmat itu apa, buka surat Az-Zukhruf. Jadi nyata di dalam surat Az-Zukhruf, rupanya fahum yaqsimuna rahmat rabbih. Orang Quraisy itu mengatakan, kenapa Nabi tidak diutus saja dari pemuka-pemuka kabilah Taif? Kenapa dari kami dan bukan sosok pemuka di Quraisy? Kenapa muncul Nabi dari sini, bukan dari sana? Di sana orang-orang hebat. Allah membantah mereka, mengatakan fahum yaqsimuna rahmat rabbih. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Rahmat di sini artinya kenabian.
Rahmat dalam surat Al-Kahfi itu artinya Nabi. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan rahmat kami berikan rahmat nubuwah. Itu bukan rahmat wilayah. Jangan buka celah di sini. Karena hari ini kita akan berbicara tentang wali, itu sumbernya semuanya dari kisah Khidir. Jadi jangan buka celah. Perhatikan kisah selanjutnya. Wa ma fa'altuhu an amri. Khidir mengatakan kepada Musa, nanti rujuk kembali referensi kita malam ini itu surat Al-Kahfi, kisah Musa dan Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan apa yang aku lakukan tadi. Itu bukan aku lakukan karena kehendakku sendiri. Ini artinya ada tuntunan Allah untuk apa yang dilakukan oleh Khidir, dan itu wahyu. Ini harus kita sepakati. Jadi jangan kita munculkan. Kalau tidak nanti muncul wali itu lebih agung dibandingkan Nabi. Ini berbahaya. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wali lebih unggul. Saya membaca pernyataan dalam Risalah Qusyariyah, pernyataan Imam Sa'duddin Al-Hamawi. Beliau mengatakan sesungguhnya wali itu qalbun Nabi. Inti Nabi itu wali. Jantung Nabi itu wali. Saya pikir lama sekali, saya pikir ini maksudnya apa? Rupanya filsafat beliau mengatakan kalau anda membuka nama Nabi, Nabiyun, itu dimulai dengan huruf nun. Nabi, nun. Kalau kita menulis nun itu waw di tengah. Wali dimulai dengan waw, artinya waw itu di tengah Nabi. Ini pakai ilmu apa supaya kita tafsirkan? Masya Allah. Wali itu inti dari Nabi, karena Nabi nun, dimulai dengan nun, dan nun tengahnya, hatinya, jantungnya, intinya itu waw, dan itu wali. Ini nggak paham saya ini bahasa Arab, model penafsiran apa? Akhirnya mereka mengatakan, Imam Abu Yazid Al-Bustami, khudnal buhura, seluruh samudra keilmuan itu kami sudah selami. Kami nyelam samudra keilmuan. Waqafatil anbiya'u bisawahiliha, tapi para nabi itu masih berdiri di dekat pantai. Mereka masih di pantai, kami sudah selam. Maka tadi saya mengatakan, para ulama kita terdahulu barangkali ini pembahasan khilafiyah bagi mereka. Tapi karena kekhilafan sebagian dari kita, akhirnya terbuka celah besar, syubhat-syubhat besar. Nabi, akidah kita itu terbaik dan tidak ada makhluk Allah lebih baik dibandingkan mereka. Wa khatimul anbiya, khatim para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akidah kita rasul terbaik. Itu akidah kita. Tidak boleh anda selisihi. Kalau tidak, artinya anda bukan ahlu sunnah. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat terbaik. Ini tidak boleh kita selisih sesuai dengan hadis-hadis baginda Rasul. Dan yang terbaik dari umat ini itu Abu Bakar, tidak boleh kita selisih. Jadi Abu Bakar. Hadis baginda Rasul mengatakan, matala'ati syamsu wala gharabat. Matahari itu tidak terbit dan tidak terbenam terhadap seseorang yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar setelah para nabi. Jadi tidak pernah terbit matahari terhadap sosok manusia yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar. Abu Bakar itu terbaik. Jangan anda membandingkan pujian Allah untuk Hawariyin, pengikut dan sahabatnya Nabiullah Isa alaihi salam. Dalam surat As-Saff dipuji Al-Hawariyun. Kita tetap meyakini Abu Bakar lebih baik dibandingkan mereka. Kenapa? Karena umat ini lebih baik, dan yang terbaik di umat ini tentunya lebih baik dibandingkan umat yang lain. Jadi ini harus betul-betul kita pahami. Jangan buka celah. Karena nanti muncul pemahaman dalam sufia kehadiran sosok khatimul awliya. Jadi nanti muncul penutup para wali. Kalau penutup para nabi, nabi terbaik, penutup para wali itu wali terbaik. Artinya lebih baik dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar, dibandingkan segalanya. Mereka selalu berselisih siapa penutup para wali.
Setiap wali mendakwakan dia penutup para wali dan dia terbaik. Kalau anda mendakwakan anda penutup para wali, artinya yang mendakwakan sebelumnya itu dusta. Sebelumnya ada mengatakan saya penutup para wali, kemudian datang anda mengatakan saya penutup para wali, artinya yang sebelumnya dusta. Ini sudah muncul pemahaman ini dari abad ketiga Hijriah. Al-Hakim At-Tirmizi, bukan Imam At-Tirmizi. Beliau lebih dahulu dibandingkan Imam At-Tirmizi, lahir dan besar di kota yang sama dengan Imam At-Tirmizi, kota Turmus. Jadi boleh kita mengatakan At-Turmuzi, At-Tirmizi ataupun At-Tirmizi. Itu Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi saya pernah mengatakan asal muasal sufiyah itu tidak bisa kita pisahkan dengan falsafat. Filosof itu ahli hikmah. Dalam bahasa Arabnya Al-Hakim. Kelahiran At-Tirmizi dan dijuluki dengan Al-Hakim At-Tirmizi itu karena beliau sufi dan beliau itu filosofi. Yang maka dikenal dengan Al-Hakim At-Tirmizi. Beliau punya buku dengan nama Khatimul Wilayah, penutup kewalian. Di situ beliau mendakwakan kalau beliau itu penutup para wali dan beliau wali terbaik. Ini penutup para wali. Rupanya abad ke-7 Hijriah datang Imam Ibnu Arabi. Beliau kembali mengatakan dalam kitabnya Fususul Hikam, saya penutup para wali dan saya wali terbaik. Abad ke-13 itu di Sudan, lahir Muhammad Ibnu Utsman As-Sudani. Beliau mengatakan saya penutupnya. Yang lain semuanya dusta. Kita menunggu ini siapa yang lahir kembali. Bisa jadi di Aceh, di Indonesia lahir. Mereka lebih baik dibandingkan orang sebelumnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, asal muasal kenapa mereka lebih baik itu kembali ke kisah Khidir. Ini beberapa poin yang sangat penting. Saya khawatir berbicara tentang sekte yang menyimpang, justru akidah kita belum betul-betul terbenahi. Saya mengatakan apa bedanya sufiyah dengan kita? Kalau kita sama sekali tidak memahami tentang akidah kita, maka sepatutnya nanti kita mulai membuat perbandingan antara akidah sufiyah dengan akidah ahlu sunnah, terkhusus tentang pembahasan wali. Ada beberapa poin yang harus kita sepakati sebelumnya baru kita bisa berbicara tentang wali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wali itu bahasa Arab, wazannya fa'il. Jadi timbangan bahasanya, timbangan kosakatanya fa'il. Menariknya dalam bahasa Arab, fa'il, timbangan kata fa'il itu bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Jadi bisa berarti pelaku dan bisa berarti objek, tempat dilakukan sesuatu kepadanya. Artinya wali itu bisa jadi pelaku dan bisa menjadi objek. Itu wali. Wali itu dari kata waliya yali, dekat. Anda duduk di samping anda si fulan, artinya si fulan itu dalam bahasa bagi anda itu wali. Yali ini dia berada langsung di samping setelahku. Jadi kalau dekat itu wali. Dekat itu wali. Kalau anda yang membuat dekat dengan dia, artinya anda itu wali sebagai pelaku. Ini harus kita pahami dulu. Nanti muncul istilah wali, sekarang istilahnya sudah sedikit diwarnai. Jadi wali itu kalau anda pelaku, anda yang membuat anda dekat dengan si fulan, anda wali. Si fulan anda jadikan dekat dengan anda, dia jadi objek maf'ul, dia juga wali. Jadi itu wali, bisa saya wali dan saya menjadikan anda sebagai wali saya. Saya membuat hal yang anda sukai, kemudian saya dekat dengan anda dan anda dekat dengan saya, artinya saya bagi anda itu wali dan anda bagi saya itu wali. Kalau kita lihat ini wali, kita buka Al-Quran, 50-50 dia, 50-50, 50 untuk wali Allah, 50 untuk wali syaitan. Jadi kalau muncul kata wali, si fulan wali, tanyakan dulu, ini wali siapa? Karena banyak ayat dalam Quran itu ada yang menjadikan syaitan sebagai wali dan ada yang dijadikan oleh syaitan dia sebagai wali. Jadi ada orang menjadikan syaitan walinya, ada orang yang dijadikan oleh syaitan dia sebagai wali.
Maka ini harus betul-betul kita pahami. Imam Ibn Taymiyah mengarang buku yang berjudul Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, pembeda antara awliya Allah dan awliya syaitan. Jadi ada wali Allah, ada wali syaitan. Jadi yang harus kita yakini ada standar syar'i nanti yang menentukan ini wali Allah dan menentukan ini wali syaitan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum shadiqin." Sesungguhnya bahwasanya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para walinya. Ini bisa kita ambil kesimpulan, ada namanya wali syaitan. Salah satu kriteria wali syaitan di situ, wali syaitan itu dia takutnya hanya kepada syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan, dan dia tidak takut kepada Allah. Kalau kita buka ini, rupanya lembarannya lebih besar dibandingkan definisi. Kita bisa jadi wali syaitan ketika kita tidak takut kepada Allah. Ada yang takut dengan masa depan, Anda pada hakikatnya itu wali syaitan. Syaitan yang menjadikan Anda takut. Pulang ke rumah lihat anak masih kecil-kecil, ini masa depannya seperti apa? Saya bukan PNS, saya bukan ini, saya bukan itu. Siapa memberi makan mereka? Anda takut. Masuk ke dalam ranah Allah dan Anda takut. Anda wali syaitan. Fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takut kepadaku, kata Allah, kalau kalian itu betul-betul mukmin. Allah mengatakan dalam ayat yang lain tentang orang yang dijadikan oleh syaitan sebagai wali. Jadi ada orang yang menjadikan syaitan wali, ada yang dijadikan oleh syaitan sebagai wali. Ada pelaku wali di sini dan ada objek wali. Inna ja'alna syayatin awliya. Kami jadikan para syaitan itu wali lilladzina la yu'minun, untuk orang yang tidak beriman. Sifatnya apa? Karakteristiknya Allah melanjutkan mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana. Karakteristik ini wali syaitan, kalau mereka melakukan kekejian, mereka mengatakan kami dapatkan ini orang tua kami melakukan. Ini sifat wali syaitan. Anda katakan ini ayat Allah, ini sunnah baginda Rasul, dia mengatakan kami mendapatkan moyang kami ini melakukan. Orang tua kami dulu lebih terhormat, mereka melakukan. Ini sifat, kata Allah, Allah jadikan kepada mereka wali mereka itu syaitan. Ini kalau wali syaitan sifatnya demikian. Allah mengatakan tentang awliya Allah, ada wali Allah. Wali Allah itu sulit. Nanti kita dapatkan ini wali sufi seperti apa, wali versi Quran seperti apa. Wali versi sufi itu hibatullah. Jadi Allah memberikan Anda hibah karunia bila kasab, tanpa harus melakukan proses usaha. Jadi tiba-tiba Anda jadi wali. Tiba-tiba Allah membuka tabir keilmuannya dan menjadikan Anda itu wali. Itu hibatullah. Jadi Anda tidak perlu menuntut ilmu, jadi alim luar biasa, kemudian Anda jadi wali Allah. Tapi kalau ala inna awliya Allah, Allah mengatakan wali Allah itu alladzina yattaqun, orang yang bertakwa. Wali Allah itu sulit, karena wali Allah itu orang yang bertakwa. Fa inna Allah wa maulah, dalam surat At-Tahrim Allah jadikan dirinya itu sebagai wali untuk mereka. Wa Jibril wa salihul mu'minin, dan Jibril para malaikat itu sebagai wali mereka dan orang-orang saleh kaum muslimin. Jadi wali Allah itu termaktub di dalam surat Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu wali Allah yang kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus. Ini sudah lebih dahulu para sahabat, itu wali Allah, Rasulullah, para sahabat dan orang-orang saleh kaum muslimin. Itu ditafsirkan dalam ayat yang lain, wa may yuti'illah war rasul, yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'a nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wali Allah itu versi Al-Quran 4 ya. Dan yang mengikuti mereka Nabi, Siddiqin. Siddiqin yang pertama kali Siddiqin itu Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi kalau kita mengatakan wali Allah, siapa yang pertama kali wali Allah? Itu Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang harus kita yakini, tertib afdaliyah itu tertibnya tetap dimulai dengan khulafa rasyidin, kemudian 6 para sahabat yang dijamin masuk syurga. Jadi 10 mubasysyirin bil jannah. Itu namanya harus kita hafal. Kemudian dilanjutkan dengan ahlu Badar, dan lebih luasnya, lebih mencakupnya, dilanjutkan dengan man bai'a tahta syajarah, yang membaiat di bawah pohon ketika sulh Hudaybiyah. Itu jumlahnya dalam hadis 1400, 1400 sahabat. La yadkhulu ahadun mimman bai'a tahta syajaratin nar. Tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon itu masuk neraka. Jumlah mereka, kata perawi hadis, 1400 para sahabat. Itu wali Allah dan tidak mungkin masuk neraka. Jadi kalau dapat kisah-kisah kekurangan dari mereka yang 1400 itu, anda harus berlapang dada, jangan dibesar-besarkan. Dapat kisah Muawiyah, ini kurangnya, ini kesalahannya. Dapat kisah Ali, ini kurangnya. Dapat kisah Fulan, ini kurangnya. Dapat kisah Sa'ad, banyak kurangnya ini. Mereka itu mubasysyiruna bil jannah. Anda berlapang dada, jangan terlalu anda panjangkan lisan dan tangan anda untuk menulis tentang mereka. Mereka dijamin masuk syurga. 1400 itu wali Allah, alladzina yattaqun, yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, wali Allah itu syaratnya beriman. Ini syarat. Beriman, berilmu, dan dia bertakwa dengan keilmuannya. Ya'budullah zahiran wa batinan 'alal basirah. Mereka menyembah Allah dalam kondisi penuh keilmuan, baik ilmu zahir dan batinnya mereka menyembah Allah. Itu wali Allah. Maka beliau mengatakan dalam kitab Al-Furqan, tidak mungkin wali Allah itu bodoh. Enggak mungkin. Apalagi wali Allah itu gila. Ini muncul kemarin 3 wali majdu. Ada yang 15 hari meniru gerakannya Khidir di pantai, tidak naik-naik, tidak salat-salat. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Furqan, untuk mengetahui kalau mereka salah, cukup punya basic ilmu syar'i. Jadi basikal ilmu syar'i yang sedikit saja anda punya ilmu syar'i, anda tahu, cukup itu anda tahu kalau mereka salah. Anda bayangkan 15 hari kemarin saya perhatikan ada satu kisah wali majdub yang 15 hari di pantai tidak naik-naik. Beliau meniru ibadahnya Khidir. Betul tidak? Orang lain mengatakan Allahu Akbar, Masya Allah, kenapa tahan, tidak makan, tidak minum. Ini salah. Cukup punya basic ilmu syar'i. Salat berjamaah itu fardu wajib, dia meninggalkan jamaah, salah. Ada yang melakukan suluk dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, 3 bulan di atas satu loteng, tidak punya air, tidak punya apa-apa. 3 bulan. Kalau beliau mau beribadah, beliau cuma mengatakan subhanallah, datang satu burung yang besar, kemudian beliau naik ke atas burung, dibawa turun ke danau yang jauh sekali, beliau berwuduk, balik lagi. Tidak salat berjamaah, benar tidak? Salah. Cukup punya basic ilmu syar'i saja, kata beliau, anda langsung bisa membedakan mana wali Allah, mana bukan wali Allah. Urutannya tadi, para sahabat mubasysyirin 1400 itu yang sudah dijamin masuk surga. Ahli Badar yang berperang dalam perang Badar, ikut peserta dalam perang pertama baginda Rasul, perang Badar, itu dijamin masuk surga. Anda jangan yang minta cukeh aja, karena banyak yang sunnah mendakwakan sunnah salaf, akhirnya ketika berbicara tentang hadis kekurangan mereka menggompor-gomporkan. Ini kesalahan Muawiyah. Jangan, salah mereka itu dapat 1 pahala, anda berbicara tentang mereka itu dapat 2 dosa. Jadi salah mereka 1 pahala. Anda ijtihad bukan ijtihad atas keilmuan, dapat 2 dosa. Ini kita lihat tadi wali versi Allah, versi Al-Quran itu Al-Muttaqun. Dalam satu hadis baginda Rasul diperselisihkan oleh para ahli ilmi tentang kesahihan hadis, tapi maknanya sahih. Auliya'il muttaqun, Allah mengatakan waliku itu orang muttaqun, haitsu kanu wa fi makanin kanu.
Kapanpun mereka berada, dimanapun mereka berada, waliku itu tetap al-muttaqun. Jadi orang yang bertakwa. Konsep takwa ini yang sering salah kita pahami. Karena banyak para khatib sekarang kalau di atas mimbar bercerita tentang takwa, mereka membuat takwa itu definisi sempurna. Tidak ada hamba Allah di muka bumi yang bertakwa demikian. Takwa itu melakukan semua perintah, meninggalkan larangan. Itu enggak ada makhluk demikian. Maka hari ini setiap Jumat khatib mewasiatkan tentang takwa, kita tidak pernah paham apa artinya takwa. Takwa, buat semua perintah, tinggalkan semua larangan. Ada tidak hamba Allah selain baginda Rasul yang melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan? Enggak ada. Buka Al-Quran, lihat konsep takwa seperti apa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu yang menuju surga Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu surga dipersiapkan untuk hamba yang bertakwa. Kriterianya apa? Idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kriteria keempatnya dalam ayat yang tadi Allah mengatakan mereka itu kalau membuat kekejian, fahisyah itu kadang-kala ditafsirkan dengan zina. Jadi orang bertakwa bisa dia berzina, bisa dia mencuri, bisa dia melakukan kekejian. Itu orang bertakwa. Tapi ketika mereka melakukan yang demikian, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Itu orang bertakwa. Coba berikan definisi takwa demikian, pasti banyak orang yang ingin berubah. Jadi kalau kita buat standar tinggi sekali, kita sendiri sebagai khatib tidak punya standar ketakwaan demikian. Takwa harus demikian. Lihat dalam surat Ali Imran, Allah mengisahkan hamba-hamba yang Allah pilih. Wa awrasnal kitab summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab Al-Quran itu hamba-hamba untuk yang kami pilih. Yang pertama dari mereka yang dipilih oleh Allah, zalimun li nafsihi, mereka yang suka menzalimi diri mereka sendiri, membuat dosa kemudian balik lagi, buat dosa balik lagi. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan wali itu tidak mungkin gila dan tidak mungkin bodoh. Kalau Allah kehendaki, Allah mau menjadikan kita sebagai wali, Allah cerdaskan kita, diajarkan keilmuan, kemudian diberikan taufik untuk mengamalkan, baru jadi wali. Jadi diberikan ilmu dulu. Kalau sudah bodoh, dia tidak pernah menuntut ilmu, tiba-tiba sudah jadi wali, itu mustahil. Tidak punya ilmu jadi wali, mustahil. Bodoh jadi wali, mustahil. Apalagi gila jadi wali, mustahil. Kalau sudah gila, sudah diangkat beban syariat, sudah diangkat. Salat tidak wajib, semuanya tidak wajib. Bagaimana anda bisa jadi wali? Ini harus kita sepakati dulu. Jadi wali itu versi Al-Quran, ada awliya Allah, ada wali Allah, ada awliya syaitan, ada wali syaitan. Kenapa hari ini ketika muncul, tiba-tiba wali itu muncul sebagai sosok wali Allah, tidak pernah hadir di benak kita ada wali syaitan. Si fulan wali, langsung yang terpikir di kepala kita itu wali Allah. Padahal Al-Quran itu ayatnya dengan jumlah yang sama antara wali Allah dengan wali syaitan. Jadi definisi wali itu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan syaitan atau dengan Allah? Kalau dekat dengan Allah, tidak ada cara lain dekat dengan Allah kecuali dengan kitab Allah, dengan sunnah baginda Rasul. Wa may yuti'illah war rasul. Kriterianya dua, taat Allah, taat Rasul. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan cara untuk menjadi walinya Allah. Ini untuk menjadi wali Allah. Yang lucunya kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Furqan, dari dulu mereka membuat kisah yang dihadirkan keunggulan itu ahlu suffah. Jadi orang-orang yang mendiami suffah baginda Rasul, beranda masjid baginda Rasul, itu yang dimunculkan. Beliau mengatakan salah satu di antara mereka, kembali ke kitab beliau mengatakan salah satu di antara ulama mereka mengatakan, uhiya ila ahli suffah fi lailatul mi'raj ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mi'raj. Jadi Allah mewahyukan kepada para ahli suffah. Kita tahu ahli suffah itu baginda Rasul punya beranda masjid arah utara, masjid baginda Rasul sayap, ya, arah utara masjid itu beliau buat suffah, beranda. Kalau orang datang ke masjid tidak punya kediaman di Madinah, mereka tinggal di sana, dikasih makan oleh kaum muslimin, dikasih minum oleh kaum muslimin, mereka beribadah. Di antara mereka ada
yang menuntut ilmu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahlu suffah. Di antara para ulama mereka, kata Imam Ibn Taymiyah, mereka mengatakan Allah mewahyukan kepada ahli suffah secara batin mereka apa yang Allah wahyukan kepada baginda Rasul di Sidratul Muntaha di malam Isra Mi'raj. Ini lucu enggak? Kalau enggak ada yang tahu di mana lucunya, ini yang kapalo sebenarnya. Nah, ini maka saya pertanyakan dulu, akidah kita apa? Lucu. Isra Mi'raj itu baginda Rasul masih di Madinah, enggak ada Sufa. Masih di Mekah, enggak ada Sufa. Bagaimana bisa Allah wahyukan kepada ahli Sufa di malam Isra Mi'raj? Maka Ibn Taymiyah mengatakan kalau mau melihat kebodohan mereka, cukup punya sedikit basic ilmu syar'i. Kok tiba-tiba Allah wahyukan kepada ahli Sufa, padahal Isra Mi'raj baginda Rasul belum hijrah, baginda Rasul masih di Mekah. Maka yang dimunculkan ahli Sufa. Padahal kalau kita lihat, Imam Abdul Rahman As-Sulami mengumpulkan semua nama yang pernah tinggal dan pernah walaupun semalam tinggal di Sufa baginda Rasul. Yang terbaik dari mereka itu Sa'ad bin Abil Waqqas. Kalau ditanyakan siapa yang terbaik dari ahli Sufa, Sa'ad bin Abil Waqqas, salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira masuk syurga. Yang terbaik kedua itu Abu Hurairah, perawi hadis dari baginda Rasul dan yang terbanyak merawi hadis dari baginda Rasul. Yang lain tidak ada kualitas keimanan, bahkan banyak di antara mereka yang murtad. Nah, kita pernah mendengar hadis Imam Bukhari tentang kisah Al-Uryainiyin, orang yang dianjurkan oleh baginda Rasul untuk meminum kencing unta. Ketika mereka sakit, baginda Rasul menganjurkan mereka. Itu namanya Uryainiyin, yang membunuh budak baginda Rasul yang dipekerjakan oleh baginda Rasul. Akhirnya mereka diperangi oleh baginda Rasul dalam kondisi murtad. Itu ahlu sufah. Jadi jangan ahlu sufah dimunculkan. Ahlu sufah itu tidak menentukan kualitas keimanan. Anda berdiam di beranda masjid baginda Rasul itu tidak menunjukkan kalau Anda dekat dengan baginda Rasul. Itu karena Anda fakir, Anda tidak punya tempat tinggal, Anda tidak punya makan, Anda tidak punya apa-apa. Akhirnya baginda Rasul mempersilahkan Anda untuk menetap di sana, bukan menunjukkan kualitas keimanan. Jadi kita lihat kalau versi mereka yang tidak punya ilmu, yang tidak punya bahkan hubungan dengan keilmuan terhadap baginda Rasul, itu yang dimunculkan. Ahli sufah, ahli sufah, ahli sufah. Kami sufi, replika terhadap generasi ahlu sufah di zaman baginda Rasul. Ada yang mengatakan sufi itu diambil dari kata sufah, jadi beranda masjid baginda Rasul. Jadi ini dimunculkan versinya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin kembali ke kisah Khidir alaihissalam. Ini 3 poin penting yang membedakan wali sufi dengan wali ahlu sunnah. Jadi kisah Khidir, nanti kembali lagi kisahnya. Perhatikan dalam Al-Quran bagaimana Allah mengisahkan dalam surat Al-Kahfi. Keyakinan ahlu sunnah yang harus sama-sama kita yakini, tidak ada yang maksum selain baginda Rasul dari umat ini. Itu harus kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Baginda Rasul itu maksum. Apa maksumnya baginda Rasul? Baginda Rasul itu maksum terhadap kerasulannya. Jadi kalau baginda Rasul berbicara tentang Allah, tentang syariat, itu maksum, terjaga. Tapi baginda Rasul tidak maksum dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Itu tidak maksum. Yang kita berpikir baginda Rasul tidak sedikit pun melakukan kesalahan, Anda mendustakan Al-Quran. Baginda Rasul salah. Turun surat Al-Anfal karena baginda Rasul membiarkan para tawanan. Allah mengatakan wa ma kana li rasul, tidak patut seorang rasul itu punya asra, punya tawanan. Ditegur, salah. Abasa wa tawalla, bermuka masam, itu baginda Rasul. Baginda Rasul salah. Jadi jangan kita mengatakan baginda Rasul tidak pernah salah. Kita tidak sama dengan akidah mereka. Rasulullah itu Rasul dan beliau juga abd, hamba Allah manusia. Ada sisi manusia, ada sisi Rasul. Sisi Rasul tidak pernah salah, maksum.
Beliau menyampaikan tentang Allah, menyampaikan perintah, larangan, itu maksum, tidak mungkin salah. Tapi ketika beliau dari sisi manusianya, beliau bisa salah. Ini bisa salah. Itu akidah Ahlus Sunnah. Harus kita yakini. Jangan ingin memuliakan baginda Rasul berlebihan kemudian kita mengatakan Rasul tidak pernah salah. Anda lupa kalau Rasul itu abd, hamba Allah. Beliau ditegur oleh Al-Quran. Beliau bahkan mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, datang dua orang kepadaku, kata baginda Rasul, liyafsulul khasam, untuk membuat satu pengadilan. Waqad yakunu ahadukum alhanu fi lisanihi min al-akhar. Bisa jadi dari dua ini ada satu orang dia jago berbicara, kata baginda Rasul. Kemudian aku memberikan hukum untuk dia, padahal aku sudah menzalimi si fulan. Siapa yang aku berikan hukum untuknya, dia mengambil secara tidak benar, an-nar fa inna ma aqta' lahu qit'atan minan nar, aku sudah membagi untuknya bagian dari neraka. Ini artinya baginda Rasul itu bisa berijtihad dan beliau bisa salah. Ini sisi manusia. Kalau anda mau tahu sisi manusia baginda Rasul, itu baca hadis Imam Bukhari ketika baginda Rasul itu disihir. Ketika baginda Rasul disihir, disihir baginda Rasul oleh Yahudi, sihirnya itu bisa mempengaruhi sisi kemanusiaan baginda Rasul. Beliau melihat istrinya tidak punya raghbah, tidak punya keinginan untuk menggauli, itu sihir. Tapi ketika menuturkan Al-Quran, perintah Allah, larangan Allah, tidak mungkin salah karena beliau maksum. Ini kita bedakan, ada sisi manusia, ada sisi kerasulan. Sisi Rasul tidak mungkin salah, tapi sisi manusia baginda Rasul bisa salah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama tadi harus kita yakini, yang maksum itu cuma baginda Rasul. Siapapun yang lahir setelah baginda Rasul, dia berbicara tentang agama, dia tidak maksum. Apalagi saya tidak maksum. Imam Syafi'i tidak maksum, Imam Malik tidak maksum, dan ustaz-ustaz kita juga tidak maksum. Yang bisa diterima dan ditolak perkataannya cuma pemilik kubur ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda tidak meyakini demikian, ini dipertanyakan akidah dan keahlus sunnahan anda. Karena kita ujung-ujungnya sama seperti mereka. Mereka meyakini, mengatakan wali kami maksum. Itu perkataan Imam Ibn Babawih. Beliau mengatakan seluruh kaum muslimin, yang dimaksud kaum muslimin orang sufi, seluruh kaum muslimin meyakini para nabi, para rasul dan para wali itu maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan walaupun sedikit pun. Sedikit pun tidak mungkin salah mereka, itu maksum. Beliau mengatakan siapa yang tidak mengetahui ini faqad jahilah, maka dia bodoh. Wa man jahilahu faqad kafar, siapa yang bodoh tentang hal ini maka dia sudah kafir. Yang beliau maksud kita ini kafir. Kita tidak tahu kalau anda wali itu maksum, artinya anda kafir. Jadi ketika kita turunkan, rupanya banyak juga di antara kita yang masih meyakini ustaznya tidak bisa salah. Anda sudah mendakwakan kalau guru anda itu maksum, dan ini akidah mereka, bukan akidah kita. Bagi kita yang maksum itu baginda Rasul, itu maksum terhadap apa yang beliau sampaikan dari Allah. Sebagai manusia beliau tidak maksum dari kesalahan berijtihad. Datang ke Madinah, beliau tanyakan, apa yang kalian lakukan? Rupanya ahli Madinah itu mengawinkan antara kurma jantan dengan kurma betinanya. Rasul mengatakan, saya rasa tidak perlu. Mereka meninggalkan 1 tahun tidak punya kurma, tidak panen. Ijtihad baginda Rasul dan beliau salah. Datang para sahabat mengatakan, kami menuruti perintahmu ya baginda Rasul. Rasulullah SAW mengatakan, antum adra bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Ijtihad salah. Ini sisi kemanusiaan. Rasul pernah salat dan kemudian beliau melupakan ayat. Ini sisi kemanusiaan. Maka turun sabbihisma rabbikal a'la. Di mana ayatnya? Allah tansa illa masya Allah, yang kamu lupa dari ayat Al-Quran kecuali apa yang Allah kehendaki.
Itu sisi kemanusiaan. Allah buat baginda Rasul pernah melupakan ayat supaya kita tidak lupa kalau baginda Rasul itu punya sisi kemanusiaan. Punya sisi kemanusiaan, punya sisi kerasulan. Kerasulan itu tentang agamanya, itu maksum. Kemanusiaan tentang ijtihad dan lain sebagainya, itu tidak maksum. Tapi akidah mereka mengatakan para wali-wali kami itu maksum. Jadi jangan heran ada satu wali majdub di Indonesia, rupanya ketika suara azan, itu saya mendengar itu di YouTube sambil bertakbir orang mengisahkan Allahu Akbar, ini wali luar biasa. Terdengar suara azan, beliau masuk masjid bawa gitar. Masuk masjid bawa gitar, wali majdub. Akhirnya muadzinnya marah-marah, kenapa bawa gitar, saya sedang azan. Diambil muadzinnya, disedekap di dalam ketiak beliau, rupanya dikeluarkan, muadzinnya nangis. Apa yang nampak? Beliau melihat Masjidil Haram. Anda dengan basic ilmu syar'i yang dasar, kata Imam Ibn Taimiyah, Anda langsung bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Orang bawa gitar ketika mendengar suara azan, tapi mereka mengatakan itu wali, ranahnya bukan ranah kita. Mereka wali, ranahnya bukan ranah kita. Kesalahannya Anda tidak bisa menafsirkan. Maka lahir ada satu sekte Sufiyat, itu namanya Malamiyah. Mereka melakukan kekejian. Bahkan salah satu mereka Ibnu Husin, maaf cakap bahasa sangat kotor, beliau melakukan zina dengan seekor keledai. Murid-muridnya bertakbir, Allahu Akbar, ini lagi melakukan ibadah. Jangan-jangan kalian katakan karena beliau itu maksum. Ini kita satu poin kaidah kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akidah ahlu sunnah yang maksum itu cuma baginda Rasul. Kalau sudah ada yang mengatakan ada yang maksum selain baginda Rasul, itu dipertanyakan akidahnya. Yang maksum itu cuma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kalau baginda Rasul itu maksum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.